Mari kita yang sudah ada, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian, katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan bahwa Tuhanlah yang terindah di dalam kehidupan kita, karena tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Di dalam hidup ini
menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tolong kami setiap pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan itu benar-benar dari hati kami sebagai ucapan syukur kami, sebagai bukti bahwa kami menyembah Tuhan yang besar alam semesta ini, yang menciptakan kami dan yang menciptakan seluruh isi bumi ini, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah berdoa. Amin. Masih bersuka cita hari ini? Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah Yesus. Mari kita bersuka cita.
Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih untuk hari ini, keberadaan kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya setiap kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan kami aman di dalamnya. Terima kasih, biarlah kami senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, suci kuduskan tangan kami yang memberi, dan biarlah apa yang kami beri pada hari ini bukan membuat kami berkekurangan, tapi membuat kami berkelimpahan di dalam Tuhan seperti juga janji-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam buku Kemenangan Iman nomor 209, kewajiban yang mulia. Kita nyanyikan di ayat 1 dan 4. Dimanapun kita berada, kalau dunia ini mengetahui kalau kita ini orang Kristen, mereka akan melihat kehidupan kita. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, mari kita hidup dengan memuliakan Tuhan, dengan meminta pimpinan daripada Tuhan setiap hari, di sepanjang kehidupan kita.
pujian katakan, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri.
Saya menyapa kita semua, apa kabar? Saya berharap dimanapun kita berada saat ini, kita semua sehat. Mungkin ada yang sakit, tetapi kita semua merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita di rumah masing-masing dimanapun kita berada untuk bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertolongan-Mu selama seminggu. Tuhan sudah menolong dan memelihara kami, dan kami merasakan belas kasihan Tuhan setiap saat yang kami rasakan dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan hingga pada saat ini kami bisa bernafas, beraktivitas walaupun terbatas, tapi kami masih merasakan begitu dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sementara kami akan mendengarkan satu bagian dari firman-Mu, Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus sebentar untuk beberapa menit ke depan. Kami mendengarkan, kami mencatat, kami belajar, kami memikirkan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, dan kami bisa diberkati, kami melakukan peran kami sebagai anak-anak Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sesudah dikasih oleh Tuhan, seorang ilmuwan, dia seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Huxley. Dia ini seorang pendukung teori evolusi, sehingga ia mendapat sebutan adalah anjing bulldognya Darwin. Nah, sebagai seorang agnostik, ia percaya bahwa agama adalah tahyul yang sangat berbahaya, yang tidak layak untuk dipercaya. Nah, pada suatu hari Huxley bertanya kepada seorang Kristiani yang sangat taat kepada Tuhan. Dia bertanya seperti ini, apa arti iman bagimu? Nah, orang itu tahu kalau Huxley ini adalah orang yang skeptis, dan dia tahu Huxley adalah seorang yang intelektual. Kemudian ia diam sejenak, kemudian menjawab, Anda kan sangat berpendidikan, dan Anda bisa menentang apapun yang saya katakan kepadamu. Kemudian Huxley terus mendesak dia untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristiani. Kemudian dengan tulus hati orang tersebut menceritakan arti Yesus kepadanya. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus menerima saya apa adanya di saat dunia memberikan syarat untuk menerima saya. Di saat dunia ketika mau menerima saya memberikan begitu banyak beban baru bisa menerimaku. Tetapi Tuhan Yesus menerimaku dengan apa adanya. Dia memberikan saya anugerah yang seharusnya saya nggak bisa terima. Kemudian Huxley begitu tersentuh sehingga ia tidak mampu berdebat dengan orang tersebut. Hatinya tersentuh. Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus, dia berkata bahwa saya kagum akan iman Anda kepada Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah cerita di mana mengingatkan kita bahwa untuk percaya kepada Tuhan tidak hanya cukup dengan kemampuan intelektual kita, tetapi kita butuh yang namanya sentuhan hati oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, maka segala sesuatu terlihat seperti tidak masuk akal. Seperti semua aneh, terasa unik, terasa tidak seperti biasanya bagi orang lain. Nah, demikian yang terjadi pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini sudah terbiasa kita dengar tentang kisah Pentakosta. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya hanya akan baca satu ayat, kemudian nanti saya akan ceritakan kepada kita apa yang terjadi di ayat ini ya. Jadi saya akan baca dengan di ayat yang ke-46. Ya, dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya lanjut ke ayat 47. Sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan pasal 2 ini, apa yang terjadi di sana adalah fenomena yang luar biasa, tidak terbiasa terjadi. Bahkan mungkin baru saat itu terjadi hal yang begitu fenomenal seperti itu. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini atau pernah membaca bagian ini, kita pengen banget ada pada saat itu. Kita menjadi bagian dari kejadian saat itu karena begitu spektakuler, luar biasa. Bagaimana tidak? Sebuah kejadian ini begitu luar biasa. Bahkan ada orang mengatakan mereka itu lagi mabuk ya, gitu ya. Mereka berbahasa yang mereka tidak biasa atau bahasa yang tidak pernah mereka ucapkan. Kemudian ada orang yang menerjemahkan, ya. Dan kemudian terjadi lagi pada saat itu dalam sehari para rasul membaptis 3.000 orang. Wow, itu luar biasa. Mungkin saat ini belum ada yang sampai segitunya, sampai 3.000 orang. Dan hari-hari berikutnya masih ada orang yang mereka baptis. Nah, kemudian mereka tekun, ya. Jadi setelah hari Pentakosta itu ada hal-hal yang terjadi lagi. Kemudian mereka tekun dalam mendengarkan rasul-rasul mengajar, dan mereka sangat antusias dalam persekutuan rohani. Nah, mujizat dan tanda terus terjadi di depan mata mereka. Mereka menyaksikan setiap hari kejadian-kejadian fenomena yang luar biasa. Nah, kemudian mereka ini penuh dengan persatuan. Mereka saling berbagi, ada yang jual hartanya, ada yang dibagi-bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, lebih luar biasa lagi mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tidak hanya itu, mereka makan secara bergilir dari rumah ke rumah dengan gembira. Alkitab mencatat dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, di ayat yang terakhir itu 47 dikatakan mereka disukai semua orang. Nah, di dalam bahasa aslinya adalah mereka mengasihi semua orang. Mereka tidak membatasi kasih mereka hanya kepada kelompok mereka tersebut. Jadi kasih mereka ini, makanan mereka punya, mereka bagikan juga kepada orang-orang sekitar mereka. Jadi mereka mengasihi secara umum, secara luas, tidak hanya di kelompok mereka. Jadi pantas kalau orang menyukai mereka. Karena kenapa? Ada makanan, ada minuman, ada sukacita, wajah mereka gembira, sehingga orang tertarik untuk mengikuti, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi kepada sekelompok orang ini. Dan ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ya, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang percaya pada saat mereka menerima Roh Kudus. Nah, catatan penting bagi kita bahwa dari semua fenomena unik dan kasih mereka yang tidak biasa itu, kasih mereka yang luar biasa itu, kasih kepada banyak orang di sekitar mereka, Tuhan menambah jumlah orang-orang. Karena kenapa? Itu menarik banget. Ya, berarti nggak cuma hari gini kalau orang bisa kasih makan banyak orang menarik, tetapi zaman dulu juga makanan itu, makanan gratis itu menarik, Bapak Ibu ya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan bekerja untuk menambah jumlah mereka, ya, dan orang-orang yang diselamatkan. Kemudian muncul pertanyaan bagi kita adalah, kalau gitu komunitas yang benar itu seharusnya seperti saat Pentakosta dong. Itu kan seru banget, membanggakan, luar biasa. Bahkan beberapa hari berlanjut sampai di pasal 4 mereka menjual rumah, tanah, dan memberikan itu kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dahsyat, luar biasa. Ya, sampai jual rumah.
Apakah ini adalah kekristenan yang sangat ideal? Dan kita berpikir bahwa seharusnya kekristenan seperti itu. Saya mau ingatkan kita, ini adalah peristiwa terjadinya hari Pentakosta. Dan beberapa hari setelah itu ini tidak seterusnya terjadi seperti yang terjadi saat ini. Ya, jadi hanya terjadi di awal-awal, tidak terjadi di pasal dan di kitab-kitab berikutnya. Itu terjadi saat pertama tersebut. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab ada dua jenis pemahaman yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Supaya kita nggak salah mengaplikasikan bagian Alkitab dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita nggak bisa lakukan dan kita berkata bahwa saya orang yang nggak taat dengan Alkitab. Kemungkinan ada yang salah. Tidak semua dalam Alkitab kita bisa aplikasikan. Jadi ada dua hal, Bapak. Yang pertama dalam Alkitab itu adalah disebut dengan gambaran. Jadi Alkitab memberikan kita gambaran tentang kehidupan dalam Alkitab tersebut. Jadi suatu kejadian utuh yang di dalamnya banyak kisah. Jadi dalam cerita tersebut kita bisa belajar hal-hal yang ideal dan tidak untuk kita saat ini. Ya, jadi ada di bagian tertentu. Misalnya ya, dalam Alkitab itu kita tahu ada seorang raja namanya Raja Daud. Dia adalah biji mata Tuhan. Dan kita tahu hidupnya tidak hanya rajin doa, dia menulis lagu yang luar biasa, tetapi dia pernah kena skandal dengan seorang istri anak buahnya. Pertanyaan saya, apakah ini bisa diaplikasikan atau itu hanya sebagai gambaran umum? Itu adalah gambaran umum kepada kita. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Pada akhirnya dia bertobat, kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan tapi dia menerima konsekuensi daripada Tuhan. Nah, itu adalah gambaran. Kemudian kalau kita lihat di kisah para rasul ini, orang-orang menjual rumahnya, jual mobil. Kalau saat ini mungkin jual mobil dan sebagainya. Pertanyaan saya, ada nggak Bapak Ibu yang mau jual rumahnya, jual mobilnya, jual HP-nya yang baru dibeli, kemudian membagi-bagikan itu di masa pandemi ini dan Anda bersuka cita dengan itu? Kalau kita mau ikuti yang di kisah para rasul. Nah, saudara kasih itu adalah gambaran kepada kita bagaimana kehidupan pada saat itu. Nah, tidak semua kita bisa aplikasikan dan kita sanggup melakukannya. Apakah itu ideal untuk kita saat ini? Tidak. Karena itu adalah gambaran umum, gambaran kehidupan yang pernah terjadi, tetapi belum tentu bisa kita aplikasikan untuk kita saat ini. Nah, hal kedua yang perlu kita pahami dalam memahami Alkitab adalah ada yang namanya resep. Pertama tadi gambaran, yang kedua resep. Resep adalah hal yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita sakit, kita ke dokter, kemudian dokter bilang ini obat, ini dimakan sebelum dan sesudah makan. Kemudian obat yang lain harus dimakan 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan resep. Kalau kita nggak ikutin, maka nanti akan ada masalah. Penyakit kita mungkin nggak akan sembuh dengan cepat, atau terganggu proses pengobatan kita. Nah, jadi lalu apa yang kita bisa ambil resep dari kejadian dalam kisah para rasul pasal yang kedua ini berkaitan dengan bulan misi GKI secara nasional. Jadi apa yang harus kita lakukan, yang mampu kita lakukan untuk saat ini, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai khususnya Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Marturia. Bertepatan dengan kita bulan misi saat ini, maka ini aplikasinya buat kita. Ini resepnya buat kita. Sesudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah ajak orang lain untuk percaya pribadi Tuhan Yesus. Ajak orang lain untuk percaya pribadi Tuhan Yesus. Nah, banyak di antara kita yang seorang yang berkata, Josh Towell, dia adalah seorang mantan pemimpin Moody Bible. Dia berkata begini, banyak di antara kita yang menghidupi iman Kristen seolah-olah
Kristus hadir untuk mengikuti kita. Ini adalah bentuk tersamar dari agama yang melayani diri sendiri, menempatkan Kristus hanya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang dapat menambah dan memberi daya pada impian-impian kita. Kurang lebih dia mau berkata bahwa banyak di antara kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita tempatkan Tuhan Yesus untuk membuat impian-impian kita menjadi nyata. Pertanyaan saya, kalau impian kita menjadi tidak nyata dalam Kristus, Tuhan Yesus mau diapain? Kita akan cuek, kita akan tinggalkan Dia, kita akan peduli lagi dengan persekutuan, bahkan mendengarkan khotbah kita nggak mau. Kenapa? Karena tujuan kita untuk ikut Yesus karena bagian dari kebutuhan kita, bukan kebutuhan kita secara utuh. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, dalam mengajak orang lain kepada Tuhan Yesus, perlu kita jaga perspektif kita kepada Tuhan Yesus dalam mengajak orang lain. Jangan iming-iming mereka dengan kebutuhan yang fana, kebutuhan yang akan habis. Jangan janjiin orang lain yang tidak bisa Anda lakukan dengan konsisten. Kita janjiin, kalau kamu jadi Kristen, kamu kebutuhanmu saya akan cukupi dan sebagainya. Kemudian kita tinggalkan begitu saja. Setelah dia jadi Kristen, akhirnya dia kecewa. Dia tinggalkan Yesus. Padahal bukan Yesus yang ngomong ke dia, kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, dalam bulan misi ini kita perlu jaga perspektif kita yang benar tentang Tuhan dalam mengajak orang lain. Jadi kita perlu ajak orang lain untuk mencintai, mengiring Tuhan, melihat cara hidup Yesus, bukan cara hidup kita. Jangan menceritakan tentang hidup kita kepada orang lain berlebihan melebihi Yesus. Karena kenapa? Suatu saat dia akan melihat kita dan dia akan kecewa. Ternyata apa yang dia lihat dalam diri kita tidak seperti di awal-awal waktu kita ajak dia. Kita seolah-olah hanya jadi sekedar sales agama, ya, sales Tuhan Yesus supaya orang mau kembali ke dia. Kemudian pada saat kita sudah dapatkan, kemudian kita cuek aja dengan dia. Nah, jadi kita perlu memulai perjalanan iman dalam mengajak orang dengan berpusat kepada Kristus. Jadi Yesus yang kita perkenalkan. Demikian yang terjadi dengan gereja mula-mula itu. Jadi mereka mengagungkan, memuji Tuhan sambil makan-makan, sambil minum, sambil bersuka cita bersama. Jadi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan minum dan sebagainya, tetapi adalah untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu dalam memperkenalkan Kristus kepada orang lain, kita perlu berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri kita sebagai manusia. Jadi mungkin ada berkata, saya nggak sanggup, saya ini nggak bisa gitu ya, saya nggak sanggup untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. A.B. Simpson berkata begini, Allah tidak mencari karakter yang luar biasa untuk menjadi alatnya, tetapi dia mencari alat yang rendah hati, melalui namanya dapat dimuliakan sepanjang masa. Melalui dia, melalui saya, melalui saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Tuhan gak cari orang yang hebat banget bagaimana cara memperkenalkan Kristus. Yang penting adalah kamu perkenalkan Kristus yang benar kepada dia, bagaimana mengiring Tuhan, bagaimana Tuhan yang baik itu, bagaimana Tuhan yang mencintai manusia itu yang perlu kita perkenalkan. Yang kedua adalah semakin kita merasakan kasih dan anugerah Allah, maka pasti kita semakin bisa terbuka untuk menerima orang lain apa adanya. Jadi resep atau aplikasi yang kedua bagi kita dalam bulan misi ini adalah semakin kita merasakan kasih dan anugerah Allah, maka pasti kita semakin bisa terbuka dan menerima orang lain apa adanya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau Anda perhatikan pada fenomena Pentakosta yang kita baca tadi, yang saya ceritakan tadi, di sana mereka berkumpul bersama, semua dari berbagai latar belakang suku, pekerjaan,
dan sebagainya. Dan mereka saling bergantian berkunjung, makan bersama di rumah antara satu dan yang lain. Kemungkinan rumah yang belum dijual ya. Kalau rumah yang sudah dijual nggak bisa ngajak orang makan lagi. Nah, jadi bukan soal makan atau minumnya, tetapi mereka cukup menarik bagi orang lain. Karena mereka bisa menerima orang lain yang datang kepada mereka. Dan itu menarik. Karena kenapa? Penerimaan adalah salah satu kebutuhan manusia. Kalau kita diterima, maka kita akan merasa dihargai. Kalau kita diterima, maka kita merasa dianggap. Kalau kita diterima, maka kita merasa hidup kita lebih berharga. Oleh karena itu, penerimaan itu penting sekali dalam memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Kalau kita mau menjangkau jiwa, maka jangan bikin aturan yang membebani orang lain terlebih dahulu. Kalau kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain dengan todong dia dengan perpuluhan, todong dia dengan janji iman, maka orang lain akan susah menerima Yesus. Karena dia akan bertanya, apakah Yesus yang meminta Anda untuk minta ke saya gitu. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa ngomong uang kepada orang dalam memperkenalkan Tuhan itu akan sensitif sekali. Ya, jadi itu butuh kedewasaan rohani untuk memperkenalkan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah gereja. Oleh karena itu, perkenalkan Yesus dengan apa cara Yesus di dalam Alkitab. Ya, misalnya Matius dan Zakheus, si pemungut cukai yang mereka itu tidak diterima sama sekali di komunitas mereka, di masyarakat ya. Nggak ada yang terima mereka. Mereka ini dianggap pengkhianat. Mereka ini dianggap koruptor di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian datanglah Yesus dengan pandangan yang berbeda. Datang ke rumah mereka, kemudian datangi mereka. Justru mereka tersentuh dengan itu. Matius dan Zakheus, mereka tersentuh dengan cara Yesus. Karena Yesus menerima mereka, menghargai mereka, mengasihi mereka, datang makan bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi apakah Tuhan Yesus yang meminta Zakheus untuk mengembalikan uang orang yang dia tipu itu? Tidak, ya. Yesus tidak memberikan syarat itu untuk mengikuti dia. Justru karena kesadaran Zakheus sendiri. Ya, coba kalau Tuhan Yesus minta Zakheus untuk mengembalikan itu, atau Matius untuk melakukan banyak aturan-aturan dulu, maka saya yakin Matius dan Zakheus akan malas untuk ikut Tuhan. Tetapi setelah itu, bukan berarti nggak ada aturan yang berlaku, tetapi untuk bisa mengajak orang, jangan bebani orang tersebut dalam berbagai aturan. Nah, jadi penerimaan dan cinta tanpa membebani adalah salah satu cara paling baik untuk memperkenalkan Kristus bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berkata, mari ikutlah aku, akan kujadikan kamu sebagai penjala manusia. Kalau kita baca di kitab Matius, kitab Lukas, di sana itu nggak ada kata-kata yang memberikan tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Ya, jadi mari kita perkenalkan Yesus yang memerdekakan orang, bukan yang membuat orang terbelenggu dalam berbagai aturan, kemudian orang jadi takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi saya jangan salah paham dengan ini. Nah, jadi aplikasi yang ketiga, resep yang ketiga adalah beritakanlah Allah yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Dalam Yohanes pasal 14, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tadi saya ulang-ulangi, untuk mengajak Tuhan, untuk mengajak orang lain kepada Tuhan Yesus, jangan bebani mereka dengan berbagai beban
peraturan, todong sana sini, dan sebagainya. Karena kenapa? Kita tunjukkan dulu anugerah Tuhan kepada orang lain. Jadi kita perkenalkan dulu anugerah penerimaan itu kepada orang lain. Nah, dengan mereka mau menerima Tuhan Yesus, maka nanti setelah itu baru mulai pelan-pelan masuk aturan, hal apa yang perlu menjadi tanggung jawab mereka dalam sebuah komunitas dan sebagainya, apa peran yang harus mereka lakukan. Nah, jadi sesuai oleh Tuhan, semua kita suka dan sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Maka seharusnya kita bagikan dan ceritakan itu kepada orang lain. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, anugerah yang tidak disertai dengan kebenaran maka akan membuat orang menjadi liar. Ya, karena merasa hidupnya seenaknya saja ketika sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan sepenuhnya anugerah, tetapi juga Tuhan adalah sepenuhnya kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberikan anugerah, bukan berarti dia nggak akan berani menegur. Dia tidak akan berani memberikan kita perintah untuk berhenti berbuat dosa. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, anugerah dan kebenaran itu harus mulai dari anugerah dulu. Kita tunjukkan dulu anugerah kepada orang-orang yang mau kita ajak untuk ikut Tuhan. Ya, baru setelah itu kita tunjukkan kepada dia kebenaran yang harusnya dia ikuti. Jadi sesuai kasih oleh Tuhan, kenapa harus ada kebenaran? Karena Yesus adalah kebenaran dan dia tidak main-main dengan dosa. Oleh karena itu, dia tidak mau dirinya dipermainkan. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan mendapatkan anugerah dan kemudian kita hidup dalam kebenaran. Jangan nuntut orang melakukan kebenaran, tunjukkan aja anugerahnya, kita lakukan kebenaran, maka orang lain akan melihat kehidupan kita. Nah, jadi familiar di telinga Bapak Ibu kalau saya sebutkan adalah Mahatma Gandhi. Ya, jadi seorang teman dekat bertanya kepada tokoh agama Hindu yang bernama Gandhi, Mahatma Gandhi. Dia bertanya begini, jikalau begitu mengagumi Kristus, mengapa kau tidak mau menjadi orang Kristen? Saya ulangi ya, jika kamu sangat mengagumi Kristus, jadi Mahatma Gandhi ini sangat menyukai khotbah di bukit dan dia melakukan apa yang Yesus lakukan, tetapi dia adalah belum menjadi orang Kristen. Lalu mengapa kau tidak mau menjadi orang Kristen? Kemudian Mahatma Gandhi menjawab begini, bila aku bertemu dengan seorang Kristen yang benar-benar mengikut Kristus, aku akan mempertimbangkan untuk jadi Kristen. Apa artinya? Itu artinya bahwa Mahatma Gandhi gak melihat orang Kristen yang benar-benar ikut Yesus Kristus, ikut cara hidup Yesus, ikut pola pikir Yesus, ikut apa yang Yesus ajarkan, ikut apa yang Yesus perhatikan, ikut apa yang Yesus prihatinkan. Belum melihat orang Kristen yang memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Tuhan Yesus, apa yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sibuk dengan kehidupan agamawi. Mereka tidak ikut Yesus sama sekali pada saat itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya saat ini, di bulan misi ini, mari kita ikut cara hidup Yesus. Karena kita percaya Yesus, maka kita perlu ikut cara hidupnya. Apa yang diprioritaskan, apa yang diutamakannya, apa yang dikasihinya, apa yang dicintainya. Yesus adalah sahabat orang berdosa, bukan sahabat orang baik. Dia justru dijuluki sebagai sahabat orang berdosa. Kenapa? Karena dia datang ke dunia, itu adalah misinya, adalah untuk menjaga orang-orang yang berdosa, untuk diselamatkan. Oleh karena itu, kalau kita justru melihat orang berdosa jijikan, melihat orang bersalah, justru kita menghakimi mereka, maka kita sepertinya nggak mengikuti Yesus. Oleh karena itu kita perlu ikuti Yesus, ikuti caranya, apa yang diutamakannya, apa yang diprioritaskannya, maka itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu peduli dengan orang-orang
yang membutuhkan kehidupan kekal. Maka dengan itu kita semua bertanggung jawab dalam gereja lokal kita, dalam seluruh kemah Injil secara nasional. Kita bertanggung jawab untuk menunjukkan sikap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita suka dengan pribadi Kristus, dan kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan akan memberkati kita seperti di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka, termasuk orang-orang yang percaya, termasuk orang-orang yang selamat. Mulai saat ini harus perkenalkan Yesus, pribadi Yesus. Bagaimana dia mencintai kita, bagaimana dia memberikan anugerah, dan bagaimana dia sebagai seorang pribadi, sebagai kebenaran yang tidak kompromi dengan dosa. Jangan janjikan orang lain iming-iming untuk mengikut Tuhan, tapi iming-imingi dia dengan kehidupan kekal. Karena itu adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kita semangat kembali. Dalam bulan misi ini kita bertanggung jawab semua untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Saya, Pak Gembala, seluruh jemaat, semua hamba Tuhan misionaris, semua kita bertugas, semua kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran tentang Injil, tentang Injil kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kiranya membuat kita yang sudah menerima anugerah Tuhan dan kebenaran bertanggung jawab dalam melanjutkan misi Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita kuliah, dimanapun kita belajar. Kita semua bertanggung jawab untuk menunjukkan sikap sebagai orang-orang yang suka dengan pribadi Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, mengingatkan kami kembali untuk lebih hati-hati dalam mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Untuk kami lebih berhikmat untuk melihat apa yang sanggup kami lakukan dan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami terus bertanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya Injil yang kami sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan orang mau mengikut Tuhan oleh karena pemberitaan kami dan cara hidup kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Pak Gembala, Ibu dan anak-anak. Berikan kekuatan, kesehatan kepada Pak Gembala dalam memimpin gereja ini, dalam sebagai orang tua. Berkati juga ibu dan anak-anak dalam pekerjaan dan sekolah mereka Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan dan menambahkan hikmat dan berkat bagi keluarga ini. Berdoa juga untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit, yang kami tidak tahu, mungkin malu untuk bercerita. Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau tahu seruan hati mereka. Engkau Tuhan jamah, Engkau Tuhan tolong mereka. Berkati pekerjaan para jemaat-jemaat GKI Marturia ini. Engkau Tuhan tolong, berkati dengan melimpah. Mungkin pada saat ini ada kami yang sedang dalam permasalahan keuangan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan berkat-Mu yang melimpah, berikan kekuatan supaya sanggup melewati masa-masa sulit yang terjadi pada saat ini. Berkati anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, dan bekerja, mungkin sedang mencari pekerjaan, sedang bergumul dengan jodoh. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Berkati para pemuda kami di tempat ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau Tuhan lindungi, Engkau memberikan masa depan yang indah bagi mereka Tuhan. Berdoa untuk pasangan suami istri, mungkin pada saat ini merindukan kedamaian, mungkin tidak ada damai dalam keluarga. Tuhan, Engkau tolong berikan damai sejahtera-Mu. Kiranya mereka terus berdamai dan mereka mengutamakan Tuhan, dan mereka menunjukkan kasih anugerah kepada pasangannya sebagai pasangan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, berdoa untuk para pemimpin Kemah Injil, mulai dari ketua sinode sampai seluruh orang-orang yang terlibat, ketua daerah, ketua wilayah dan sebagainya.
Tuhan tolong berikan hikmat dalam memimpin gereja ini, supaya kami terus dalam perlindungan Tuhan dan kemah Injil semakin dibawa oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Berdoa untuk pemulihan bangsa kami Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, semua para orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memiliki tugas untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau sertai, Engkau Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Apa yang disampaikan kepadamu hari ini, terima dan lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dimanapun kita berada, cuci tangan, pakai masker dimanapun kita berada, dan kiranya kita dalam perlindungan Tuhan. God bless you all.